Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Zahra Dalimunte, NPM 23140035. Dan di samping saya yang bernama, perkenalkan, nama saya Aryani dengan NPM 23140010 dengan mata kuliah Pengembangan Media Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Monica Teresia MPD. Saya akan bertanya kepada teman saya, dan yang pertanyaannya, apakah kamu tahu prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran audio? Tahu? Cobalah sebutkan. Nah, prinsip-prinsip penting dalam penggunaannya atau dalam penggunaan media audio ini ada 10. Yang pertama, tujuannya harus jelas. Maksudnya, tujuan harus jelas itu ialah tujuan media audio itu harus tahu kita apa tujuannya. Nah, kalau kita udah tahu tujuannya, baru kita memilih konten dan format yang tepat. Yang kedua, konten yang relevan. Pastikan kontennya menarik dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, durasi yang tepat. Durasi audionya pilih yang singkat supaya siswa tidak bosan mendengarnya. Yang keempat, kualitas suara yang baik. Kita harus memilih kualitas suara audio itu harus jelas didengar oleh siswa, atau harus jelas kata-kata yang disampaikan audio itu untuk didengar oleh siswanya. Yang kelima, penggunaan musik dan efek suara. Penggunaan musik juga harus kita tentukan yang mana harus jelas atau harus tepat untuk sekolah dasar. Yang keenam, interaksi dan partisipasi. Kita harus berinteraksi kepada siswa supaya media audio itu tersampaikan dengan jelas. Yang ketujuh, evaluasi dan perbaikan. Dan yang kedelapan, keberagaman format. Yang kesembilan, aksesibilitas. Yang kesepuluh, keselamatan dan etika. Etika ini harus jelas atau harus kita contohkan kepada siswa supaya siswa mencontoh kita dengan yang baik-baik saja. Nah, di sini saya akan bertanya kepada teman saya, apakah fungsi media audio dalam pembelajaran? Fungsi media audio dalam pembelajaran adalah yang pertama, mengatasi keterbatasan pengalaman mendengarkan dan menyimak yang dimiliki siswa. Dan yang kedua itu, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, serta daya penglihatan. Dan yang ketiga, media audio yang menarik dapat menimbulkan gairah belajar pada siswa. Dan yang keempat itu adalah memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan auditorinya. Dan yang kelima, media audio dapat menghadirkan rangsangan yang sama dan mempersamakan pengalaman. Dan yang keenam, media audio dapat menimbulkan sikap positif dan dapat membangkitkan motivasi dan rangsangan siswa untuk belajar. Dan yang ketujuh, dengan media audio, peran guru dalam proses pembelajaran berubah ke arah yang positif. Dan fungsi yang lainnya adalah menyampaikan pesan verbal,
atau bahasa lisan atau kata-kata, maupun nonverbal atau bunyi-bunyian dan vokalisasi. Contohnya, media seperti radio, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Terima kasih yang sudah menonton, dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.